Protes pajak naik hingga 400%. Seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasar hasil analisa dari pihak ketiga. Saya ada pajak beratanku yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fattah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fattah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK mendalami dugaan sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI menerima dana Corporate Social Responsibility dari Bank Indonesia. Informasi bermula dari pengakuan anggota DPR, Satori, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR. Sebagian besar anggota Komisi 11 DPR diduga turut menerima dana CSR dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 2020-2023. Informasi ini pun didalami KPK. Materi yang didalami KPK bermula dari pengakuan anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR BIOJK pada Kamis lalu. KPK menduga Satori menerima uang senilai 12,52 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan korupsi dana sosial atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 tersangka yang merupakan anggota DPR RI, yakni Satori dan Heri Gunawan. Kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Selain menerima gratifikasi, kedua tersangka juga melakukan tindak pencucian uang, yakni dengan menggunakan uang hasil korupsi dengan total 28,38 miliar rupiah. Selama periode 2020 hingga 2024, Heri Gunawan diduga terima lebih dari 15 miliar rupiah melalui 4 yayasan. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah makan hingga kendaraan. Sementara Satori diduga menerima 12,52 miliar rupiah. Uang korupsi tersebut digunakan untuk deposito membangun showroom kendaraan dan aset. KPK juga menduga uang hasil korupsi ini digunakan untuk biaya kepentingan politik. KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berpergian ke luar negeri. Pencegahan itu terkait pengusutan perkara dengan dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Selain Yakut, 2 orang lainnya juga dicegah bepergian ke luar negeri. Keduanya adalah mantan staf Susmenak era Yakut berinisial IAA dan pendiri travel haji berinisial FHM. Pencegahan ini dilakukan karena keterangan ketiganya dibutuhkan sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang berinisial YKC, IAA, dan FHM dikeluarkan pada Senin 11 Agustus 2025. Pencegahan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Yakut diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus lalu. Saat itu, Yakut diperiksa selama sekitar 4 jam. Selain itu, KPK juga telah menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan investasi tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan.